Halo Indonesia, Bapak Pendidikan kita yang bernama Ki Hajar Dewantoro mempunyai semboyan pendidikan yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Saya yakin kalian pasti tahu artinya. Pada kesempatan kali ini, edisi khusus Frances Corner akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan Ki Hajar STEM. Apa dan bagaimana soal dan pembahasannya? Tetap ikuti terus perjalanan saya di channel Frances Corner. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan ke soal yang pertama beserta pembahasannya. Kita lihat dulu soalnya tentang Neng Nisa pujaan Akang. Oke, kita lihat ada apa di sana. Nisa memiliki 5 kantong berbeda ukuran yang berisi buah apel. Nah, tugas kita membaca dulu per kalimat ya. Banyak apel, setiap kantongnya bilangan genap berurutan. Apel-apel tersebut akan dibagikan ke tetangga Nisa. Jadi Nisa ini orang yang sangat murah hati di tengah pandemi COVID ini. Nah, dibagikan ke tetangga-tetangga ya. Namun tadi diingat ya, tiap kantongnya beda-beda. Totalnya ada 110 buah. Ditanya, kantong terkecil tuh berapa buah apel di dalamnya? Nah, kita lihat sama-sama ya. Pertama, ada informasi penting di sana. 5 kantong berbeda. Ya, yang kedua bilangan genap berurutan. Contoh begini. Bilangan genap berurutan itu 2, 4, 6, 8. Selisihnya adalah 2. Ya. Dan itu tadi dilihat ya, 2 ke 4 selisih 2, 4 ke 6 selisih 2. Genap ya. 2, 4, 6, 8 kan itu bilangan genap. Oke? Kita lihat sama-sama. Banyak apel di kantong yang pertama ya, bukan banyak kantong tadi. Banyak apel di kantong yang pertama adalah X. Ini X-nya bilangan genap ya, yang terkecil. Lalu bagaimana dengan kantong yang kedua? Ya, apelnya bagaimana? Nah, itu X plus 2. Tadi tinggal ditambah 2. Banyak apel di kantong yang ketiga tinggal tambah 2 lagi. Jadi X plus 4. Bagaimana dengan banyak apel di kantong yang keempat? Ditambah 2 lagi. Jadi X plus 6. Demikian sampai dengan kantong yang kelima, banyak apelnya adalah X plus 8. Ingat, totalnya semuanya adalah 110. Sehingga ini kita jumlah. Perhatikan baik-baik, ruas kiri dan ruas kanan. Kalau saya bilang ruas kiri, itu adalah yang di sebelah kiri sama dengan ruas kanan yang di sebelah kanan sama dengan. Ya. Nah, tadi banyak apel di kantong pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya kalau dijumlah namanya total. Ya. Sementara yang ada X-nya itu tinggal kita lihat. X-nya ada 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah 5X. Selesai kan? 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, 20. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan finalisasi. Seperti ini. Kedua ruas kita kurangkan dengan 20. Bahasa kalian seringkali adalah dipindah aja Pak, 20-nya ke kiri atau 20-nya ke kanan gitu ya. Nah, gini yang tepat adalah kedua ruas dikurang 20. Sehingga diperoleh seperti itu dan X-nya ketemu 18. Jadi, banyak apel di kantong yang terkecil adalah X, yaitu 18 apel. Sangat mudah bukan? Lalu bagaimana dengan soal yang kedua? Mari tetap ikuti terus ya perjalanan saya di channel Frances Corner. Teman-teman sekalian, sekarang kita menuju ke soal yang kedua. Soal yang kedua, tokohnya namanya Jeng Marta. Jeng Marta, halo. Ya, Jeng Marta ini akan membeli buku tulis. Tentunya di sebuah toko alat tulis ya, bukan di toko besi. Ini penting sekali. Menggunakan semua uang tabungannya. Nah, ceritanya mungkin ini mau masuk sekolah kali ya. Nah, ternyata harga sebuah buku tulis atau satu buku tulis itu 10.000. Teman-teman bisa lihat ya di layar monitor masing-masing. Dan tokonya ini lagi memberikan diskon. Nah, di dunia ini tuh banyak orang-orang modal diskon. Termasuk saya sendiri dan juga Jeng Marta. Ya. Oke. Nah, diskonnya ini kalau beli 3 buku, diskonnya 10%. Di situ tertulis ya, pembelian 3 buku tulis mendapat diskon 10%. Nah, kira-kira kalau Marta punya uang 70.000, dia dapat diskonnya berapa? Nah, kita lihat ya.
kita lihat sama-sama. Yang pertama, tadi harga buku tulis sebagai informasi awal, penting saya garis bawahi. Ya. Tuh, sebagai informasi awalnya. Kemudian, diskonnya. Ya, itu 10%. Nah, ini perlu kita tuliskan dulu. Jadi kalau mengerjakan soal-soal seperti ini, ditulis dulu tuh, ya, informasinya supaya tidak keliru. Karena seringkali banyak jebakannya gitu ya. Oke, sekarang kita ke simulasi yang pertama. Simulasi yang pertama ini berkaitan dengan diskon 3 buku. Ya, kalau saya cuma beli 3 buku, ini diskonnya berapa sih? Kita mau lihat ya. Nah, kalau harga 3 bukunya, ya tinggal harga awalnya tadi, 3 dikali 10.000 kan? Dikurangi dengan diskonnya. Diskonnya berapa sih? Ya, tadi 3 kali 10.000 tinggal dikali dengan 10%. Ya, sehingga diperoleh 30.000 dikurang 3.000. Mohon diperhatikan, 3.000 itulah yang disebut diskon. Diskon 3 buku, ya, itu 3.000. Oke? Jadi kalau misalkan saya mau beli 3 buku, yang saya bayar bukan 30.000, tetapi 27.000. Ya? Oke, sampai sini saya harap pasti kalian bisa, ya. Sekarang kita lihat sama-sama. Simulasi yang kedua. Harga 3 buku setelah diskon, ya, itu 27.000. Ini yang bagian pertama, ya. Nah, si Martha itu uangnya berapa sih? Oh, 70.000. Maka kita lihat. Dia bisa beli lagi 3 buku lagi, jadi 6 buku ya. 27.000 lagi. Nah, coba di total tuh. Di total berapa? Yes, betul sekali 54.000 ya. Coba kita lihat lagi. Apakah bisa lagi Martha nambah 3 buku jadi 9 buku? Wah, ternyata jawabannya tidak bisa. Karena tadi kalau kita lihat sama-sama tuh ya. Kalau di total berapa? 27.000 tambah 27.000 tambah 27.000, hasilnya 81.000. Lebih dari 70.000. Yang ada Martha itu utang. Maka Martha hanya bisa mendapatkan 6 buku. Sementara diskonnya adalah kalau 3 buku, diskonnya 3.000. Kalau 6 buku tinggal dikali 2. Ya, jadi total diskon yang diperoleh Martha atau potongannya adalah Rp6.000. Ya, sangat mudah bukan? Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sebelum kita membahas ke soal yang ketiga, nah ini menarik ya. Tokohnya saat ini adalah Mas Chandra. Mas Chandra ini ceritanya punya akuarium kecil, bentuknya balok. Jadi dia punya akuarium kecil, bentuknya balok. Lalu ukurannya terlihat ya 50, 21 dan 44 cm. Namun di sana dilihat lagi dia punya gayung, gayungnya bentuknya tabung. Nah, mungkin kayak kaleng gitu ya. Nah, tabung gitu ya. Diameternya 14 cm dan tingginya 15. Yang ditanya, berapa kali Mas Chandra harus menuang air pakai gayung yang ukurannya terlihat di monitor ya, hingga akuariumnya terisi air dengan penuh. Caranya begini. Pertama kita lihat dulu ukurannya. Ini ukuran dari baloknya atau akuariumnya. Kemudian ini diameter. Hati-hati ya, saya ulang ini diameter, bukan jari-jari. Mohon diperhatikan. Nah, berapa kali menuangnya? Itu kita tinggal pakai aturan logika saja, ya. Volume air yang penuh itu adalah apa? Adalah banyak tuangan gayung dikalikan dengan apa yang ada di isi si gayungnya ini kan. Isi yang ada di gayungnya air, ya. Nah, berarti tinggal berapa banyak tuangannya dikalikan dengan volume gayung atau volume tabung, ya. Nah, perhatikan baik-baik, saya akan mengajarkan triknya. Triknya ini adalah menghitung, tapi dengan cara yang smart, dan saya yakin kalian pasti bisa, tanpa kalkulator yang berat-berat. Kita lihat. Volume air yang penuh itu adalah volume balok. Ya, tinggal dikalikan panjang kali lebar kali tinggi, selesai. Ya. Lalu banyak tuangan, itu yang dicari. Sementara volume gayungnya adalah volume tabung. 22/7 dikali. Ingat, tadi saya bilang di awal, itu diameter. Maka jari-jarinya adalah 7. Ya, 7 kali 7 kali tingginya 15. Nah, kita mulai cara trik menghitungnya. Yang pertama adalah, kita coret dulu. Nah, itu sudah habis, beres. Ya.
Maka kita sederhanakan dulu tuh. Nah, ada yang bisa dicoret lagi nggak? Oh, ada. 22 dengan 44. 44-nya jadi 2, ya. Lalu 7, saya pakai warna yang berbeda. Lihat baik-baik. Di sana warnanya berubah menjadi biru tuh. Nah, 21-nya menjadi 3. Lihat baik-baik cara saya mencoret. 15 akan dicoret dengan 3, ya. 15-nya jadi 5. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ini kan lebih sederhana. Tanpa kalkulator, teman-teman, ya. Kita coret lagi 5 dengan 50. Saya pakai warna ungu ya, semoga itu terlihat warna ungu. 50-nya jadi 10. Sehingga banyak tuangannya adalah 20 kali tuang, ya. Oke, saya rasa ini sangat mudah dengan perhitungan trik yang smart. Dan tentunya kalian pasti bisa. Kita lanjut ya ke soal yang keempat. Teman-teman sekalian, kalau kita mau ke Bali, ada banyak alternatif. Nah, soal ini sebetulnya bisa menjadi beberapa alternatif. Tapi, Neng Nisa sudah menentukan yang diinginkan adalah kotak yang berwarna biru itu ya. Terlihat ya kotak yang berwarna biru. Yuk, kita lihat sama-sama apa yang harus kita lakukan. Kalian bisa baca sebentar ya, itu sekilas saja dibaca. Jadi Neng Nisa ini ingin membuat persegi panjang untuk tugas sekolah, lalu itu akan menggunakan persegi ya, jadi persegi panjang tersebut akan ditutup dengan persegi yang warna hijau itu ya, dan ada 15 buah persegi yang warna hijau dengan ukuran sisinya itu 2 cm. Kira-kira berapa sih luas daerah persegi panjangnya? Artinya luas kotak yang berwarna biru yang sudah ditutup oleh persegi yang berwarna hijau yang ukurannya 2 cm. Yuk kita lihat. Kemungkinan yang pertama adalah di sana ada kata kunci adalah 15 buah persegi. Nah, itu kita tinggal lihat faktornya 15 itu adalah 1 dan 15. Kita lihat seperti itu. Ini bisa menjadi luas juga sebetulnya. Ya, kan persegi panjang juga. Persegi panjang kan? Tapi Neng Nisa sudah menentukan saya maunya kotak. Kotaknya seperti itu yang ada di gambar. Maka pilihan pertama ini tidak mungkin. Ya, walaupun bisa menjadi alternatif, tapi ini tidak dilakukan. Maka kita ke kemungkinan yang kedua. Neng Nisa menggunakan faktornya 15 yang berikutnya, yaitu siapa? 3 dan 5. Ya, kita lihat teman-teman. 3 dan 5. Nah, itu disusun seperti itu. Betul ya? Ada 15. Nah, sudah bentuknya itu menyerupai dari kotak yang diinginkan atau persegi panjang yang diinginkan oleh Nisa, ya. Nah, kita lihat. Hati-hati karena panjang sisinya adalah 2 cm. Ya. Panjang sisinya itu 2 cm sehingga panjang dari persegi panjangnya adalah 10, bukan 5 kotak atau 5 satuan, tapi 5 dikali dengan 2, jadi 10. Bagaimana dengan lebarnya juga sama. Itu 3 kotak, bukan 3 satuan, tapi 3 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 6. Sehingga luas persegi panjangnya adalah 10 kali 6, yaitu 60 cm persegi. Oke ya? Sampai sini saya yakin kalian pasti bisa dan ini sangat mudah. Tinggal kita baca, dan baca, lalu selesaikan dengan mantap. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Oke, sekarang kita akan masuki soal yang kelima. Di sana soalnya berkaitan tentang peluang ya. Nah, ini yang pertama. Kalian lihat ya. Pasti pernah lihat gambar yang saya pegang ini. Coba lihat di kanan bawah itu, saya memegang sebuah kartu. Namanya kartu remi. Ya, kartu remi seperti ini. Saya yakin teman-teman pasti tahu. Atau yang seperti ini. Ya, ada banyak bentuk lagi. Atau ada yang bentuknya lagi yang seperti ini. Ya, dan satu lagi itu ada yang bentuknya adalah ini. Ya, oke. Kita mau lihat apakah pernyataan pertama itu peluangnya setengah. Ya, peluang mendapatkan sebuah kartu berwarna merah dari setumpuk kartu remi. Apakah setengah? Kita lihat sama-sama. Ya, kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, di situ ada kartu remi. Ini tanpa joker ya, tanpa joker.
Nah, kartu yang berwarna merah ada berapa tuh kalau kita hitung satu-satu? Itu udah saya paparkan ya. Jadi totalnya itu ada 52. Ya, ada 52 kartu. Ya. Nah, sementara yang berwarna merah itu ada berapa? Ada separohnya kan? Ada setengahnya kan? Artinya peluang mendapatkan sebuah kartu berwarna merah dari setumpuk kartu remi, jawabannya adalah setengah. Betul, ya. Lalu bagaimana dengan yang nomor 2 tuh? Peluang keluarnya mata dadu, kelipatan 3 pada sebuah pelemparan dadu. Nah, kita lihat yuk, ini dadu ya. Dadu itu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia satu dadu, ya. Nah, peluangnya mata dadu kelipatan 3 itu adalah 3 dan 6. Ada 2 nih. 2 dari berapa sih? 2 dari 6. Ya, 2 dari 6 sepertiga, bukan setengah. Sehingga statement yang nomor 2 ini adalah keliru. Bagaimana dengan statement yang nomor 3? Kita lompati dulu saja. Kita ke yang nomor 4. Itu lebih mudah. Coba dilihat ya. Jadi kalau mengerjakan soal, pakai trik gitu ya. Dilihat. Mana yang lebih mudah, itu yang kita kejar dulu. Peluang seorang wanita melahirkan. Jelas ya. Ini wanita melahirkan. Tidak ada pria melahirkan. Wanita melahirkan. Itu anak perempuan. Jenis kelamin hanya ada 2. Kalau nggak perempuan, laki-laki. Ya. Sehingga peluangnya adalah betul, setengah. Ya. Nah, Pak, bagaimana dengan yang ketiga? Coba, kalian boleh pause dulu video ini, lalu gunakan simulasi sendiri. Ya, kalau saya cepat saja, 1, 2, 3, itu jawabannya adalah bukan setengah, jelas. Kalau nggak percaya, kalian coba ya. Jadi, pernyataan yang memiliki nilai peluang setengah hanya ada 2, yaitu 1 dan 4. Ya, oke, sampai sini paham ya? Dan sekarang kita akan menuju ke soal yang terakhir atau soal yang ke-6. Baik teman-teman, sekarang kita menuju ke soal yang ke-6 atau soal yang terakhir pada Ki Hajar STEM kali ini ya. Nah, itu ada cerita. Jadi itu ada sebuah diagram batang, tapi pada yang 48 kg itu ketumpahan tinta. Nah, ceritanya kita tuh disuruh cari frekuensi siswa kelas 8 yang beratnya 48 kg tersebut. Diketahui itu rata-ratanya 49,12. Caranya sangat mudah. Yang pertama adalah buatlah tabel frekuensi seperti yang di bagian kanan yang saya contohkan ya. Itu penting kalian buat ya. Kemudian kita akan melihat apa itu rata-rata. Nah, rata-rata keseluruhannya kan kita tahu 49,12 kg ya. Nah, rata-rata diperoleh dari total dari berat badan dibagi dengan total frekuensi. Jadi kalau 46 kg itu ada 5 siswa, maka dikali 5. Ya, 48 kg-nya kita nggak tahu karena ketumpahan tinta kan, dikali aja sama A. 50 kg ada 7, tinggal 50 kali 7. 52 kg ada 6, tinggal dikali 6. Ya, dibagi dengan jumlahin aja tuh frekuensinya. 5 tambah A tambah 7 tambah 6. Beres kan? Nah, sekarang kita tinggal hitung saja, teman-teman, seperti biasa. Kita hitung seperti itu ya, kalian bisa lihat. Lalu ingat baik-baik bahwa 49,12 itu juga bisa kita buat per 1. Atau kalian juga bisa menggunakan cara yang lain ya. Misalkan 4912 per 100 boleh. Jadi komanya dihilangkan boleh. Tapi saya menggunakan seperti ini. Itu tinggal kita kali silang ya, seperti yang kalian lihat di sana. Dan ruas kirinya tetap 892 plus 48A. Nah, ruas kanannya itu kalian menggunakan perkalian distributif ya, 49 kali 12 dikali 18. Hasilnya 884,16 ditambah 49,12A. Artinya 49,12 dikali A. Ya. Yang variabel kita kumpulkan menjadi 1,12, jadi 49,12A dikurangi 48A, hasilnya 1,12A. Dan yang di ruas kiri sama dengan adalah 892 dikurangi 884,16, 7,84. Dan hasilnya adalah A-nya bulat, ketemu sama dengan
7 siswa. Jadi yang ketumpahan tadi, itu kalau mau kita gambar ulang, itu ada 7 siswa. Jadi nanti kalau kalian diminta untuk menggambar ulang gitu misalkan ya, sudah tahu ya yang benar seperti apa. Oke? Sangat mudah bukan? Teman-teman sekalian, semoga pembahasan dari soal Ki Hajar STEM kali ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 dapat kalian tangkap trik-triknya secara smart dan juga secara mantap ya. Saya yakin kalian pasti akan bisa mengerjakan soal-soal sejenis di kemudian hari. Jika video-video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan jangan lupa, kalian bisa klik juga link di atas ini untuk mengetahui edisi-edisi yang lain dari channel Frances Corner. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam Bhinneka.